semuanya, saya Nisa. Coba kalian bayangkan internet sebagai sebuah alun-alun raksasa tanpa sekat. Di sana, semua orang bebas berteriak, berdiskusi, ataupun hanya datang untuk sekedar menonton saja. Namun, apa yang terjadi jika di alun-alun itu, cacian lebih keras terdengar dibandingkan gagasan? Fenomena cyberbullying, penyebaran hoax, hingga kampanye hitam di media sosial bukan lagi hal baru. Data dari Digital Security Index menunjukkan bahwa netizen Indonesia seringkali menunjukkan sikap destruktif di ruang digital. Mengapa ini terjadi? Apakah kita terlalu sibuk menuntut hak untuk berbicara sehingga kita lupa bahwa orang lain pun punya hak untuk merasa aman? Isu ini bukan sekedar masalah kesopanan, melainkan masalah serius dalam praktik kewarganegaraan kita. Secara konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam teori kewarganegaraan, hak tidak pernah berdiri sendiri tanpa kewajiban. Disinilah Pasal 28J memainkan peran krusial sebagai penyeimbang. Pasal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati hak asasi orang lain. Secara analitis, saya melihat banyak sekali miskonsepsi terhadap makna kebebasan di ruang digital. Banyak yang menganggap ruang digital sebagai ruang privat di mana mereka bisa bebas melepaskan identitas sosial mereka. Padahal digital adalah ruang publik. Jika kita merujuk pada konsep negara digital, perilaku anonimitas di internet seringkali memicu yang namanya disinhibisi online, di mana kebanyakan orang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kata-katanya. Penegakan hukum melalui Undang-Undang ITE saat ini seringkali terlihat seperti pemadam kebakaran yang hanya memproses setelah konflik terjadi. Padahal masalah utamanya terdapat pada pemahaman warga negara mengenai etika komunikasi yang belum sinkron dengan kemajuan teknologi. Untuk memperbaiki ekosistem ini diperlukan pendekatan dari dua arah. Pertama, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada regulasi yang bersifat punitif atau menghukum. Diperlukan investasi besar dalam literasi digital sistemik yang diintegrasikan pada kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar. Kita butuh warga negara yang mampu membedakan opini, fakta, dan fitnah sejak dini. Kedua, sebagai pengguna, kita harus menerapkan prinsip think before you post. Gunakan logika integritas digital. Tanyakan kembali ke diri sendiri, apakah saya akan berani mengucapkan kalimat ini jika saya berhadapan langsung dengan orang tersebut di dunia nyata? Jika tidak, maka jangan kirimkan postingan tersebut. Menjadi warga negara Indonesia yang cerdas di era digital bukan berarti hanya mahir menggunakan gawai, tapi juga memiliki kedewasaan untuk menjaga harmoni bangsa di balik layar. Kebebasan berpendapat adalah nafas demokrasi, tapi etika adalah penjaganya agar nafas tersebut tetap sehat. Saya Nisa, terima kasih.